Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muharram Al-Mubarok dari Fakultas Adab dan Bahasa dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dan kebijakan politik di Arab Saudi. Arab Saudi ini merupakan negara yang menganut sistem monarki yang memiliki peran besar dalam panggung internasional. Maksud dalam sistem monarki itu adalah di mana Arab Saudi itu kepala negaranya itu raja, dan negaranya pun itu masih menganut dengan sistem kerajaan. Jadi apabila ambil contoh saja Indonesia kan kepala negaranya itu kan presiden, dan presiden pun itu memiliki masa jabatan yang tertentu dan terbatas. Beda dengan Arab Saudi yang menganut sistem monarki apalagi kerajaan, di mana pemerintahan kerajaan itu kayak masa jabatannya itu tidak terbatas dan itu sampai akhir hayatnya, dan itu pun untuk menggantikan raja yang sudah meninggal atau yang sudah lengser itu pun tidak perlu dengan adanya pemilu atau musyawarah, tidak perlu. Itu otomatis pewaris tahtanya itu melanjutkan rajanya itu. Kondisi geografis Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat Daya, berada di antara Laut Merah di sebelah barat 1760 km dan Teluk Arab di sebelah timur 560 km, serta merupakan negara terbesar di Jazirah Arab. Kerajaan ini menempati 80% dari Jazirah Arab. Arab Saudi pun merupakan negara terbesar kelima di Asia dan negara terbesar kedua di dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi juga terletak di antara 15 lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan antara 34 derajat bintang timur sampai 57 derajat bintang timur. Sebagian besar batas negara Arab Saudi berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Kesultanan Oman, dan Republik Yaman. Arab Saudi berbatasan langsung dengan beberapa negara lainnya, yaitu Yordania dan Irak ke utara, terus Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Arab Saudi juga merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Teluk Persia. Garis pantai yang luas di Teluk Persia dan Laut Merah merupakan pengaruh besar pada ekspor negara, terutama minyak mentah melalui Teluk Persia dan terusan Suez. Jadi negara Arab Saudi ini termasuk pemasok minyak paling besar di dunia, yang dimana minyak mentahnya itu didapatkan dari Teluk Persia dan terusan Suez. Dan sistem pemerintahan Arab Saudi pun berbeda dengan negara-negara yang dikepalai presiden, di mana pemerintahan Arab Saudi yang masih menganut dengan pemerintahan monarki absolut juga memiliki tatanan pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara yang dimana dikepalai presiden, di mana tatanan pemerintahan di Arab Saudi itu 1. Cabang eksekutif, 2. Cabang legislatif, 3. Cabang kehakiman, terus 4. Administrasi pemerintahan, 5. Pemerintah daerah, dan 6. Pemerintahan lokal. Selanjutnya yaitu cabang eksekutif. Ini termasuk cabang paling atas sendiri di tatanan pemerintahan Arab Saudi, di mana pemimpin eksekutif di Arab Saudi dipimpin oleh raja dan perdana menteri. Jadi di Arab
Saudi itu walaupun masih dengan menganut kerajaan, tetap di mana sistem pemerintahan itu dikelola tidak hanya raja saja yang mengelola, tapi juga ada perdana menteri. Terus Arab Saudi dipimpin oleh raja yang dipilih berdasarkan garis keturunan. Ya tadi seperti kalau seumpamanya rajanya meninggal itu langsung diwariskan ke putra mahkotanya, ke anaknya langsung. Itu harus kandung gitu. Nggak boleh anak pungut, nggak boleh anak tiri, nggak boleh, itu harus anak kandung dari raja. Terus para dewan menteri-menteri ditunjuk langsung oleh raja yang mayoritas berasal dari keturunan dan kerabat raja. Dan perdana menteri pun atau menteri-menterinya itu ditunjuk langsung oleh raja, dan itu pun juga kebanyakan atau mayoritas itu berasal dari kerabat raja, seperti padi-padinya, terus bude-budenya itu diambil untuk menjadi menteri. Terus cabang legislatif. Badan legislatif di Arab Saudi disebut Majelis Al-Syura. Peran utama Majelis Al-Syura adalah untuk mengevaluasi, menafsirkan, dan memperbaiki hukum pemerintahan, hukum kecil, kontrak, dan perjanjian internasional. Selanjutnya yaitu cabang kehakiman atau lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Arab Saudi memiliki lembaga pengadilan tertinggi, yaitu Dewan Kehakiman Agung. Dan lembaga yudikatif ini memiliki pengadilan tingkat 2, pengadilan banding, dan pengadilan terbatas. Selanjutnya yaitu administrasi pemerintahan. Adapun yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan Arab Saudi, negara ini telah membentuk kabinet yang berkaitan dengan tata pemerintahan, dan majelis ini sekarang mencakup sejumlah departemen yang kompeten seperti pertahanan, terus luar negeri, dalam negeri, keuangan, ekonomi dan perencanaan, perminyakan dan pertambangan, kehakiman, urusan Islam, wakaf, dakwah dan bimbingan, dan pendidikan dan pengajaran, pendidikan tinggi, kebudayaan dan informasi, perdagangan dan perindustrian, listrik dan air, pertanian, pekerjaan, urusan sosial, komunikasi dan teknologi informasi, urusan kota dan pedesaan, haji dan layanan sipil. Jadi itu administrasi pemerintahan di Arab Saudi itu sudah mencakup semuanya. Ya seperti tata pemerintahannya yang atur itu administrasi pemerintahan. Selanjutnya yaitu pemerintahan daerah dan lokal. Di pemerintahan daerah itu ada 3 mintakoh atau daerah provinsi di Arab Saudi, dan setiap area itu dipimpin oleh gubernur yang disebut dengan amir, dan itu pun ditunjuk langsung oleh raja, dan amir ini dibantu oleh seorang wakil gubernur dan juga majelis daerah. Dewan ini terdiri dari ketua-ketua departemen pemerintahan tingkat daerah. Di samping itu, acara ini juga dibantu oleh suatu majelis 10 anggota orang-orang ternama di masyarakat masing-masing yang ditunjuk setiap 4 tahun. Jadi di setiap daerah itu gubernur itu dibantu oleh majelis daerah, di mana majelis daerah itu terdiri dari 10 anggota, seperti tokoh-tokoh di kota tersebut itu ditunjuk oleh gubernur untuk membantu untuk mengelola kota tersebut. Dan pemerintahan lokal, di pemerintahan lokal itu ada 178 dewan pembuangan kota, dan setiap acara memiliki anggota antara 4 sampai 14 orang tergantung pada ukurannya, atau tergantung luas kotanya. Jadi semakin kecil kotanya itu semakin sedikit pula anggota dewan, dan sebaliknya semakin besar kotanya pun itu semakin banyak anggota dewan untuk mengelola sebuah pemerintahan lokal. Hubungan luar negeri Arab Saudi.
Arab Saudi ini memiliki hubungan luar negeri yang cukup baik dengan Indonesia, apalagi dengan adanya mayoritas kan di Indonesia kan mayoritas Muslim, dimana kayak syarat dalam Muslim itu apabila mampu kita cukup uang atau untuk tenaga pun kita dianjurkan untuk haji. Dan haji ini termasuk sebuah langkah antara dua negara untuk saling bekerja sama, di mana Indonesia itu membantu secara ekonomi untuk Arab Saudi, di mana itu setiap tahunnya itu hampir ratusan ribu orang Indonesia untuk berhaji ke Arab Saudi. Ini termasuk sebuah hubungan luar negeri antara Arab Saudi dan Indonesia, karena itu saling menguntungkan di kedua belah pihak. Dan kebijakan luar negeri Arab Saudi itu pun muncul diakibatkan dari beberapa aspek, diantaranya itu lingkaran negara teluk, kedua ada lingkaran Arab, tiga lingkaran Islam, dan empat lingkaran internasional. Kebijakan lingkaran negara teluk. Lingkaran negara-negara teluk dijadikan kebijakan luar negeri yang utama bagi kerajaan Arab Saudi. Setelah itu, lingkaran negara-negara teluk juga dijadikan hal yang prioritas bagi kepentingan kerajaan Arab Saudi, sehingga menjalin hubungan dengan negara-negara teluk adalah sebuah keharusan bagi Arab Saudi. Terus yang kedua adalah kebijakan lingkaran Arab. Sejak berdirinya Liga Arab pada Maret 1945, kerajaan Arab Saudi menyadari bahwa pentingnya menyatakan sikap negara-negara Arab. Liga Arab didirikan untuk mendirikan sebuah mekanisme dengan mengkoordinasikan hubungan negara-negara Arab dan melayani isu-isu di negara-negara Arab. Selanjutnya yaitu lingkaran Islam atau kebijakan lingkaran Islam. Islam adalah hal yang sangat fundamental dalam memengaruhi kebijakan luar negeri kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi lebih memprioritaskan hal-hal yang berlatar belakang Islam. Tujuannya untuk mencapai solidaritas Islam. Dan yang terakhir adalah kebijakan lingkaran internasional. Politik luar negeri kerajaan Arab Saudi dalam lingkaran internasional cenderung mempertimbangkan baik buruknya yang akan didapat ketika negaranya mengeluarkan kebijakan tersebut. Kerajaan Arab Saudi akan lebih fleksibel dengan lingkungan sekitarnya. Jadi negara Arab Saudi ini termasuk negara yang sangat kalau bekerja sama dengan negara-negara Eropa atau yang di seluruh dunia, itu termasuk negara Arab Saudi itu negara yang sangat hati-hati. Maksudnya itu seumpamanya Arab Saudi membantu negara A, timbal baliknya ke negara Arab Saudi itu apa? Apabila timbal baliknya sedikit atau tidak ada timbal baliknya, itu Arab Saudi itu tidak mau bekerja sama dengan negara tersebut. Jadi itu lebih mementingkan keuntungannya itu apa kalau membantu negara lain. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan dan mendengarkan presentasi saya dengan judul Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Politik Arab Saudi. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk mengakhiri presentasi saya ini, saya akan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.